Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Ahzab ayat 13, di mana di sini kita akan belajar tentang idgham mutajanisain. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana awrah wa ma hiya bi'awrah yuriduna illa firara. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di ayat ini kita akan belajar tentang hukum-hukum tajwid yang bisa kita gunakan untuk membuat kita menjadi lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Wa idz qalat, di sini ada zal, tapi dia itu mempunyai titik sehingga tidak berlaku hukum qalqalah. Kalau qalqalah itu adalah dal yang tanpa titik, sehingga ini jangan dipantulkan. Wa idz qalat. Kemudian di sini tak bertemu dengan ta. Inilah yang kita sebut dengan idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu adalah apabila ada dua huruf yang bertemu, yang satu adalah sukun, yang satunya huruf hidup, bertemu, dia itu jinsi, idgham jinsi atau idgham mutajanisain atau sejenis. Salah satu contoh idgham mutajanisain adalah tak bertemu dengan ta. Dia itu makhrajnya itu sama, akan tetapi mempunyai sifat yang berbeda, sehingga membacanya itu harus diidghamkan. Idgham artinya masuk, sehingga ta ini melebur menjadi ta, sehingga timbullah tasydid ta di sini. Nah, sifat-sifat yang melekat di ta ini bisa saja berubah, seperti hamas, yang kita tahu kalau hamas itu setelah sukun ta itu kita berhembus nafasnya. Biasanya kita membaca qalat, qalat ada s-nya sedikit. Akan tetapi karena dia itu bertemu dengan ta, maka hamasnya, mahmusnya itu hilang. Mahmusnya itu hilang disebabkan dia itu telah masuk ke huruf ta. Wa idz qalat ta'ifatum minhum, itulah idgham mutajanisain yang makhrajnya atau tempat keluarnya itu sama, tetapi mempunyai sifat yang berbeda antara dua huruf ini. Ta'ifatun ini adalah mad wajib muttasil, di mana ta ini kita baca panjang 2,5 alif karena dia itu bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dalam satu kata atau satu kalimat, itulah makna dari muttasil, artinya bersambung. Maka membacanya wajib kita itu membaca 2,5 alif, itulah mad wajib muttasil. Wa idz qalat ta'ifatum minhum. Ta'ifatum minhum ini kita tahan, kita dengungkan karena dia itu idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk. Tanwin ini masuk ke mim sehingga melebur menjadi tasydid mim, dan kita panjangkan, itulah bi gunnah atau dengan dengung. Kita tahan membacanya di sini, lain dengan nun mati bertemu ha. Ini adalah idhar halqi yang tidak kita tahan, maksudnya langsung harus jelas, tidak berdengung untuk nun bertemu dengan ha ini. Ta'ifatum minhum ya ahla. Mim mati bertemu dengan ya idhar syafawi. Ya ahla. Ini merupakan
mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib, kalau ini adalah mad jaiz. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Kenapa disebut mad jaiz? Karena dia itu munfasil. Munfasil artinya terpisah antara ya dan ahla. Itu asal usulnya. Antara kata ya dan ahla ini berbeda. Berbeda kata, lain kata. Makanya dia itu cara membacanya boleh satu, boleh dua. Jadi tidak wajib seperti mad wajib muttasil. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum. Hati-hati, di sini ada sukun ha, yang ha itu makhrajnya ada di pangkal tenggorokan sehingga seperti kedengarannya itu besar ya. La ini tipis. Setelah itu ada sa yang dibaca tipis. Yathribala. Roknya juga tipis karena dia itu berharokat kasroh. Ya ahla Yathribala muqama lakum farji'u. Mim mati bertemu dengan fa izhar syafawi, kemudian ra sukun yang sebelumnya ada fathah. Ini disebut dengan tafkhim atau mufakhamah, dibaca tebal. Kemudian kita berhenti di sini dengan mad tabi'i, satu alif saja. Kita boleh berhenti, boleh terus karena di sini ada waqaf jim, waqaf jaiz. Jaiz artinya boleh, boleh berhenti, boleh terus. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Jadi satu alif saja panjangnya, tidak usah terlalu panjang. Itu kalau kita berhenti. Kalau terus, apakah ini diidghamkan karena wawu bertemu dengan wawu? Idgham mutamatsilain, ternyata tidak ya. Wawu bertemu dengan wawu kalau sebelumnya itu dhamma, ini tidak idgham, tapi biasa saja membacanya, tidak ditasydid ke wawu. Jadi dia tidak berlaku hukum idgham mutamatsilain. Ini merupakan pengecualian dari idgham mutamatsilain karena wawu bertemu dengan wawu itu didahului oleh dhamma. Kalau didahului selain dhamma atau fathah misalnya, maka dia ditasydid wawu setelahnya. Tapi ini bukan, ini kita baca sebagai mad tabi'i atau ada yang menyebut ini adalah mad tamkin. Farji'u wa yasta'zinu fariqum minhum. Wa yasta'zinu, ta'zinu sukun hamzah bukan ain. Wa bukan ta'zinu tapi ta. Wa yasta'zinu fariqum, ditahan dulu tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah, kemudian minhum nun mati bertemu dengan ha izhar halqi. Ini tidak panjang, langsung minhumun. Nah, inilah ditasydidkan, digunakan karena dia itu idgham syamsiyah yang nun. Karena idgham syamsiyah itu huruf nun, maka menyebabkan dia itu bertasydid karena masuk ke huruf berikutnya. Setelah al ini nun kebetulan adalah nun, maka dia itu bertasydid sehingga membacanya itu gunnah. Fariqum minhumun nabiyya yaquluna. Yang nabi ada ya dua ya. Ini harus kita perjelas antara ya yang pertama dan ya yang kedua. Minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah. Disukun dan tidak panjang, langsung ke ha, suara ha, karena ini disebut dengan tak marbutah. Bila dia waqaf menjadi ha, bila terus menjadi tak. Yaquluna inna buyutana aurah wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana aurah.
Kita berhenti karena ini adalah wakaf, lebih baik berhenti. Al-waqfu aula, wakaf itu lebih utama. Wa ma hiya bi'aurah. Ada ain di sini. Wa ma hiya bi'aurah. Lemaskan karena ini lain. Aurah. Wa ma hiya bi'aurah. Roknya tebalkan karena berfathah. Tahan karena nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Jadi panjangkan dengan penekanan ke ya. Yuriduna illa firara. Ra yang belakang ini mat iwad, bacanya satu alif, panjangnya satu alif. Mat iwad artinya ganti, iwad artinya ganti, tanwin diganti menjadi mat atau panjang. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan ditirukan pelan-pelan saja. Wa idz qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana awrah wa ma hiya bi'awrah yuriduna illa firara. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.